Halo semuanya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya atau sudah dibahas oleh Pak Aziz sebelumnya, Jepang itu sudah masuk ke Indonesia dari tahun 1942 yang pertama kali itu mendarat di Tarakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Gimana sih kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia? Apakah sama saat Belanda berada di Indonesia? Yuk kita langsung bahas. Nah, sebelum kita bahas kebijakan-kebijakannya, kita harus tahu dulu nih alasan atau tujuan Jepang untuk menduduki Indonesia. Yang pertama, tujuan Jepang menduduki Indonesia adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil minyak bumi demi kepentingan industri Jepang dan bahan perang Jepang. Terus yang kedua adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri karena penduduk Indonesia sangat banyak. Terus yang terakhir adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh atau sumber daya manusia dengan upah yang rendah. Nah, untuk menjalankan misinya tersebut, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat Jepang, seperti diantaranya kita mulai dari bidang politik. Kebijakan pertama di bidang politik yang dilakukan oleh Jepang adalah melarang semua rapat atau kegiatan politik. Nah, pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU nomor 2 Jepang yang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Terus juga Jepang itu melarang berdirinya partai-partai politik Indonesia dan semua organisasi politik yang berdiri pada zaman Belanda dibubarkan kecuali Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI. Kenapa MIAI tidak dibubarkan oleh Jepang? Karena prinsip MIAI itu sama dengan Jepang, yaitu MIAI atau Majelis Islam Indonesia tidak menginginkan atau menolak kebudayaan Barat. Yang kedua itu adalah Jepang membentuk gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan ini merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya. Gerakan ini sendiri dipimpin oleh Syamsuddin. Nah, tapi gerakan 3A ini tidak mampu bertahan lama karena rakyat Indonesia tidak sanggup menghadapi kekejaman militer Jepang dan berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan. Ketidaksuksesan gerakan 3A membuat Jepang mencari cara untuk dapat menarik simpati rakyat Indonesia. Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah menawarkan kerjasama dengan para pemimpin Indonesia dengan membentuk Putra atau kepanjangannya Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini didirikan oleh 4 serangga yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Dengan dibentuknya Putra, diharapkan agar pemimpin nasional dapat membujuk kaum nasionalis lainnya dan para kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi kepentingan perang melawan sekutu. Namun, organisasi Putra ini tidak sesuai dengan tujuan awal didirikan oleh Jepang. Organisasi Putra justru lebih bermanfaat untuk Indonesia dibanding kepentingan Jepang. Karena secara tidak langsung, organisasi Putra itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membentuk mentalitas bangsa Indonesia. Hal tersebut disadari cepat oleh Jepang, dan Jepang sadar bahwa hal tersebut dapat membahayakan Jepang di wilayah Indonesia, sehingga organisasi tersebut dibubarkan. Kemudian Jepang mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa pada tahun 1944 di bawah komando militer Jepang. Organisasi ini merupakan organisasi resmi pemerintah. Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk mengumpulkan tenaga rakyat. Organisasi ini merupakan organisasi sentral yang anggotanya dari berbagai macam profesi seperti dokter, pendidik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke aspek atau kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi. Pertama, Jepang itu menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, di mana sistem autarki ini adalah memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Nah, kebijakan ini membuat rakyat Indonesia sangat tersiksa dan semua kekayaan dan tugasnya itu dikorbankan atau diabdikan untuk kepentingan perang Jepang. Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi
yang dilakukan itu diarahkan untuk kepentingan perang Asia Pasifik dan seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang juga menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. Ini sangat berbeda sekali ketika kita bandingkan pada saat Belanda berada di Indonesia. Ketika Belanda berada di Indonesia, mereka tertarik dengan rempah-rempah atau perkebunan seperti pala, cengkeh, dan hasil perkebunan atau rempah-rempah lainnya. Sedangkan ketika Jepang, mereka lebih menekankan pada industri perang seperti minyak jarak. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan Jepang di bidang militer. Nah, sejak awal pendudukan Jepang memang selalu berusaha menarik hati bangsa Indonesia untuk bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha memenangkan peperangan Jepang melawan sekutu. Nah, Jepang mendirikan berbagai organisasi militer. Pertama ada PETA atau Pembela Tanah Air. Pembela Tanah Air dibentuk pada 3 Oktober 1943. Tugasnya mempertahankan Indonesia dengan sekuat tenaga dan daya bila datangnya serangan sekutu. Pembentukan PETA dilakukan atas perintah Gatot Mangkupraja kepada Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumaichi Harada pada tanggal 7 September 1943. Dari PETA ini muncul tokoh-tokoh militer yang militan seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Soeharto, dan sebagainya. Pelatihnya sendiri adalah Kapten Yanagawa. Yang kedua ada Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Heiho atau pasukan pembantu prajurit Jepang adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Tujuan pembentukan Heiho ini sendiri adalah untuk membantu tentara Jepang dalam memenangkan perang Jepang melawan sekutu sama seperti sebelumnya. Selain organisasi militer, Jepang juga membentuk organisasi semi militer. Yang pertama ada Seinendan atau Barisan Pemuda. Seinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan para pemuda Indonesia membantu tentara Jepang dalam menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Kedua ada Keibondan atau Barisan Pembantu Polisi. Anggota Keibondan terdiri atas pemuda yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Para pemuda tersebut memperoleh pendidikan guna membantu tugas-tugas polisi Jepang. Nah, yang ketiganya ada Fujinkai atau Barisan Wanita. Fujinkai sendiri dibentuk pada Agustus 1943. Tujuannya sama, untuk membantu tentara Jepang dalam perang dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Sesuai namanya, Fujinkai ini beranggotakan para wanita. Lalu ada Suishintai atau Barisan Pelopor. Nah, badan ini adalah bagian dari Jawa Hokokai, dibentuk pada 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesigapan rakyat, terutama para pemuda, untuk bertahan bila diserang sekutu. Lalu ada juga Hizbullah. Hizbullah didirikan pada 15 Desember 1944. Ini itu adalah organisasi yang beranggotakan para sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah, yang dalam istilah Jepang disebut Kaikyo Seinen Teishinji. Ketua pengurus Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Rum. Nah, ini sebagai tambahan informasi aja, apa sih perbedaannya organisasi militer dengan organisasi semi militer? Jadi kalau organisasi militer itu adalah angkatan bersenjata atau organisasi bersenjata yang tujuannya itu didirikan untuk langsung bertempur di medan perang. Sedangkan organisasi semi militer itu lebih bersifat atau lebih menjurus kepada keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Walaupun memang ada pelatihan di bidang kemiliteran, tapi tidak begitu ditekankan. Berbeda dengan organisasi militer yang lebih ditekankan untuk kemiliteran. Selanjutnya adalah pada bidang pendidikan. Nah,
ada kebijakan-kebijakan Jepang yang dilakukan di bidang pendidikan. Yang pertama adalah mewajibkan seluruh murid melakukan upacara bendera setiap pagi. Nah, kegiatan ini juga masih kita lakukan sampai sekarang. Para murid juga wajib masuk organisasi murid atau upacara yang disebut dengan Gaku Kotai. Mereka wajib mengikuti pelatihan dasar militeran dan para pelajar juga wajib melakukan kerja bakti atau Kinro Hoshoi. Antara lain untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perang, misalnya menanam pohon jarak, menyayangi sawah, dan membasmi hama. Lalu Jepang juga menerapkan sistem pendidikan formal atau jenjang pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Nah, sistem ini tuh masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Jepang mengenalkan diskriminasi atau perbedaan yang diterapkan Belanda. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Lalu pada bidang sosial, nah pada masa Jepang banyak banget rakyat Indonesia yang dipaksa untuk melakukan romusa. Jadi pertama, Jepang melakukan kebijakan romusa. Romusa itu adalah kerja paksa yang dimana rakyat Indonesia disuruh tanpa diberi upah dan makanan. Akibat dari romusa ini adalah banyak rakyat Indonesia yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit. Karena kemelaratan yang dialami para romusa tersebut, maka muncul golongan baru yang disebut golongan kere atau gembel. Jepang juga mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Nah, pembagian kelas sosial atau stratifikasi sosial pada masa kependudukan Jepang terdiri dari yang pertama itu adalah golongan Jepang yang paling tertinggi. Kedua itu adalah golongan pribumi, sedangkan yang ketiga itu adalah golongan timur asing. Lalu pada aspek budaya, pada masa kependudukan Jepang, bahasa Indonesia diizinkan digunakan di dalam komunikasi. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan. Dan yang terakhir, pada masa kependudukan Jepang, masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mendirikan pesantren atau melakukan ritual-ritual yang sesuai dengan kepercayaannya. Kebijakan Jepang di bidang pemerintahan. Yang pertama dari sistem birokrasi atau pemerintahan masa Jepang. Sistem birokrasi itu dibagi menjadi dua. Ada daerah dan kota. Di daerah yang paling tertinggi itu ada Shu atau Karisidenan. Karisidenan membawahi Si atau kota praja atau Ken atau kabupaten. Ken atau kabupaten membawahi Gun atau kawedanan dan membawahi Son atau asisten atau kecamatan, lalu membawahi Ku, desa atau kelurahan, dan Ku membawahi Aza atau dusun, membawahi RT atau Gumi. Lalu di pemerintahan kota yang paling tertinggi itu adalah Shi atau pemerintah kota, lalu membawahi Shuchokan atau pimpinan residen, lalu membawahi Tokubetsushi atau daerah istimewa, lalu membawahi Si atau wali kota, dan membawahi Bunken atau sub kabupaten. Nah, kalau yang tadi sistem pemerintahan sipilnya, sekarang kita ke sistem pemerintahan militernya. Yang paling tertinggi itu adalah Gunshireikan atau Panglima Tentara. Lalu di bawahnya ada Gunbaikan atau Kepala Pemerintahan Militer. Lalu ada Gunseikanbu atau Staf Pemerintahan Militer Pusat. Staf Pemerintahan Militer Pusat ini terdiri dari Somobu atau Departemen Urusan Umum, lalu Zaimibu atau Departemen Keuangan, lalu Sangyobu Departemen Perusahaan Industri, Kerajinan Tangan dan Ekonomi, lalu Kotsobu Departemen Lalu Lintas, dan Shihobu Departemen Kehakiman. Yang terakhir ada Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan Militer setempat. Ini dibagi menjadi 3 daerah, yaitu di Jawa Barat berkedudukan di Bandung, di Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, dan di Jawa Timur berkedudukan di Surabaya. Lalu Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah. Yang pertama itu adalah wilayah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi atau Sumatera Barat. Nah, di situ tuh pemerintah militer Angkatan Darat Tentara ke-25 atau Tomu Shudan. Yang kedua adalah wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta dengan pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 dan Angkatan Laut. Yang kedua adalah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan dengan
pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara Kedua. Sekian pembahasan mengenai kebijakan Jepang di Indonesia. Makasih udah mau nonton sampai sini. Tetap jaga kesehatan dan stay safe.